Oke, perhatikan ya, nah materi kita hari ini yang baru yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya nanti di sini cari titik X saat Y-nya sama dengan 0 dan sebaliknya, gambarkan grafik yang menghubungkan kedua titik, lalu mengarsir daerah yang bersesuaian. Nah, ini catatan yang harus kamu ingat kalau soalnya nanti lebih besar sama dengan itu daerah penyelesaiannya itu ke atas. Jadi misalnya seperti ini garis bilangan ke atas, begitu ya. Kalau dia ke atas ataupun ke kanan ataupun menjauhi 0. Tetapi kalau dia daerahnya lebih kecil sama dengan arsirannya nanti ke bawah, ke kiri ataupun mendekati 0. Nah, kalau ada tanda seperti ini lebih besar, kalau dia pakai tanda sama dengan itu garisnya penuh, kalau dia lebih kecil itu garisnya putus-putus. Contohnya seperti ini, kita perhatikan. 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Kita disuruh menggambarkan daerah penyelesaiannya. Perhatikan ini tadi ya, langkah penyelesaian yang pertama. Kita harus memisalkan dulu X sama dengan 0. Kita masukkan X sama dengan 0 ke soalnya ini. Ini berarti X-nya ganti jadi 0. 3 kali 0 tambah 2Y sama dengan 12. Dapatlah Y-nya jadi 6. Maka titiknya nanti mau kita gambar, ingat X, Y. 0,6. Oke, lalu sebaliknya tadi katanya ya. Nah, sekarang kalau udah X-nya sama dengan 0, sekarang kalau Y-nya sama dengan 0. Tuliskan di dalam soal ini, gantikan Y-nya jadi 0. Ini dia ya, jadi Y-nya jadi 0, dapatlah X-nya sama dengan 4. Berarti titiknya adalah 4,0. Jangan terbalik, X, Y, bukan Y, X ya. Makanya ini 4,0. Lalu, kalian lihat di sini gambarnya. Tadi titiknya 0,6, berarti ini 0, ini 6. Sudah? Inilah titiknya. Ini saya gambarkan ulang. Ini X, ini Y ya. Jadi 0,6, X-nya 0, Y-nya 6, berarti ini titiknya ya. 6, inilah titiknya. Lalu X-nya 4, Y-nya 0, berarti titiknya di X sama dengan 4. Tariklah garisnya. Sudah? Kasih langsung namanya. Ini nama garisnya tadi adalah ini. 3X tambah 2Y, 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Nah, lihat catatannya tadi di sini ya. Kalau dia pakai sama dengan garis penuh, makanya ini garisnya garis penuh. Lalu, kalau dia lebih kecil sama dengan, arsirnya kemana? Kalau lebih kecil tadi dia daerah penyelesaiannya ke bawah ataupun ke kiri ataupun mendekati 0. Nah, ini dia ke bawah, ke kiri, mendekati 0. Pokoknya dia mengarah 0, gitu aja ingat. Kalau dia lebih kecil, dia menuju 0. Nah, berarti panahnya begini, arsirannya. Dia menuju 0, mendekati 0. Nah, jadi inilah gambarnya. Kalau inilah dia ya, bagusnya ya. Jadi inilah arsirannya ke bawah ini. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua disuruh menggambarkan X lebih besar sama dengan 0. Kalau X lebih besar sama dengan 0 ini dia, jadi yang kita gunakan bukanlah X, tetapi yang kebalikannya, yang Y. Lebih besar ke kanan tadi ya, ke kanan. Nah, ini kalau Y lebih kecil sama dengan 0, garisnya yang menjadi garisnya adalah yang X, kebalikannya. Dia diarsir ke atas tadi ya, lebih besar itu ke atas, ke kanan, ke atas, atau menjauhi 0. Inilah dia. Sekarang yang C. Yang C ini, X kurang Y lebih kecil dari 3. Dia tidak pakai sama dengan ya. X kurang Y lebih kecil dari 3. Sebelum ada gambar ini dicari dulu, kayak tadi. Misalkan X-nya sama dengan 0. Kalau kita misalkan X-nya sama dengan 0, masukkan kemari, dapat Y-nya min 3. Kalau Y-nya di sini kita misalkan 0, dari soal ini X-nya dapat 3. Buatlah titiknya, ini berarti titiknya 0, min 3. X-nya 0, Y-nya min 3, inilah titiknya. Baru ini 3,0, X-nya 3, Y-nya 0, inilah dia. Tariklah, hubungkan kedua titik itu. Tapi garisnya nggak kayak gini lagi ya. Tadi katanya kalau dia nggak pakai tanda sama dengan, garisnya putus-putus. Inilah dia garis putus-putus. Nah, soalnya kan lebih kecil. Kalau lebih kecil itu arsirlah dia menuju 0, mendekati 0. Kalau dia kemari kan menjauhi 0. Jadi kita arsir mendekati 0, inilah dia. Lalu yang D, kalau Y lebih besar sama dengan 3. Mana Y sama dengan 3? Ini Y, ini 3, buat titiknya. Tariklah garis yang melewati 3 itu. Karena dia lebih besar sama dengan garisnya penuh dan arsirannya ke atas. Begitu dia. Begitu juga dengan E, 2X kurang Y lebih besar dari 6. Sama kayak sebelum-sebelumnya. Misalkan X-nya 0, dapat Y-nya min 6. Saat Y-nya 0, dapat X-nya 3. Ini titiknya 0,6, 3,0.
0,6 ini, lalu 3,0 ini, hubungkan. Karena dia nggak pakai sama dengan, garisnya putus-putus. Lalu lebih besar itu menjauhi 0 ya, berarti kemari. Kalau dia menjauhi 0 kemari, kalau dia mendekati 0 baru ke sini. Nah itu dia. Nah sekarang untuk yang ini, gambarkan daerah penyelesaian dari, jadi ada banyak ya. Ada ini 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4, ada 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, jadi dia ada batasnya. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu khusus untuk 2x tambah y sama dengan 4, kita misalkan x-nya 0, misalkan y-nya juga 0, seperti tadi, cuman kalau tadi cuma satu aja, ini ada dua yang mau dicari. Lalu untuk garis yang kedua ini, misalkan x-nya 0, dapat y-nya 3, misalkan x-nya 2, dapat y-nya 0. Jadi titiknya ini sekawan, ini sekawan. Jadi perhatikan baik-baik ya, kita gambar dulu untuk 2x tambah y. 0,4, x-nya 0, y-nya 4. Ini perhatikan untuk yang hitam ya. Jangan salah pasangan, lihat pasangannya yang mana. Ini kemari pasangannya. Baru x-nya 2, y-nya 0, ini. Jadi tarik garisnya yang hitam ini, itulah namanya 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Lalu untuk yang ini, ingat pasangannya, x-nya 0, x-nya 0 ya, 0,3. Ini 0, ini 3. Saya buat warna merah. Baru satu lagi titiknya 2,0, ini juga. Saya tarik garisnya, warna merah, saya langsung kasih nama, untuk membantu supaya jangan lupa yang mana tadi garis yang ini, yang mana garis yang ini. Jadi saya kasih nama, yang ini namanya 3x tambah 2y. Nah sekarang ini arsirannya sudah banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi kalau perhatikan baik-baik, ini tadi 2x tambah y soalnya lebih kecil sama dengan 4. Arsirannya yang warna hitam, arsirannya yang warna hitam ke bawah karena dia soalnya lebih kecil. Semua pakai sama dengan, jadi semuanya garis penuh ya. Arsir sekali ke bawah semua, oke. Lalu yang ini 3x tambah 2y, ini garisnya yang merah. Soalnya lebih kecil juga, berarti lebih kecil juga mendekati 0 diarsir. Lihat, diarsir warna merah. Jadi kita mau lihat nanti daerah penyelesaiannya, daerah yang ada berkali-kali dapat arsiran gitu ya. Lalu x lebih besar sama dengan 0. Kalau tadi x lebih besar sama dengan 0, ini dia garisnya. Yang warna hijau. Arsirnya ke kanan ya kalau lebih besar yang warna hijau. Arsir sampai atas. Lalu y lebih besar sama dengan 0. Tadi dia menjadi bentuk kebalikannya. Jadi kayak yang jadi garis x ini. Kalau lebih besar kan ke atas, ke kanan. Berarti karena garisnya begini kita arsir ke atas. Ke atas. Nah, di sini boleh kalian lihat ada berapa warna ya. Ada merah, hitam, hijau, biru. 4 warna. Yang mana daerah yang dilalui 4 warna itu? Ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Nah, yang mendapat arsiran semua, ada 4 arsiran itu, paling banyak, itu adalah daerah 4. Kalau daerah 1 ini diarsir cuman ada 3 ya, warna hitam, merah, dan biru. Warna hijau dia nggak kena. Yang ini cuma dapat warna biru dan hitam. Yang ini dapat cuman warna hijau, biru, dan hitam. Nah, yang dapat semua warna, maksudnya yang banyak, yang 4, ya, bukan harus semuanya, tapi yang paling banyak mendapat warna adalah daerah ini. Kalau saya baguskan, inilah dia daerahnya. Inilah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Atau dia tadi inilah, ini gambarnya kan. Ini tadi kan dia lebih kecil, arsir kemari, semua. Sorry ya. Diarsir ke bawah. Ya kan? Sekarang garis yang ini, arsirnya juga ke bawah, seperti itu. Buram ya. Ya, jadi diarsir ke bawah dari garis ini ya kan, karena kan lebih kecil soalnya. Baru x lebih besar dari 0, tadi dari saya kasih contohnya. Kalau dia x lebih besar dari 0, dia memakai ini yang garis y ke kanan kan, arsir lagi, begitu dia. Baru y lebih besar dari 0, arsir lagi ke atas. Arsir terus. Jadi daerah yang mempunyai berapa kali arsiran yaitu ini. Yang ini. Yang mendapat arsirannya paling banyak. Oke? Nah, untuk selanjutnya menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar. Nah, kalau tadi ada gambarnya kita disuruh membuat daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang udah ada gambarnya, kita disuruh membuat pertidaksamaannya gitu ya. Nah, kalau ketemu soal dia ada gambar disuruh membuat pertidaksamaannya,
Perhatikan ini, persamaan garis melalui O 0,A dan B, 0. Itulah dia menjadi AX tambah BY sama dengan AB. Itulah yang menjadi rumusnya, AX tambah BY sama dengan AB. Tentukan sistem pertidaksamaan dari gambar di bawah ini ya kan, itu soalnya. Dia cuma kasih seperti ini, gambar. Sebelumnya nggak ada gambar, nggak ada tulisan ABCD. Saya buatkan untuk membantukan memahaminya. Jadi saya beri nama garisnya ini, perhatikan, ini garis yang warna merah. Ya, saya buat titik A, B, C, D. Nah, kita carinya per garis. Ini garis yang pertama, yaitu garis AC. Nah, garis AC ini melalui titik apa? Ini kan X-nya di 2 kan, berarti 2,0. Baru satu lagi X-nya 0, Y-nya 6, berarti 0,6 gitu. Nah, garis yang kedua yang warna hitam yaitu BD. Ini BD melalui titik apa? Ini X-nya 4, 4,0. Baru ini X-nya 0, Y-nya 3, 0,3. Oke? Udah dapat kita seperti itu. Kita lihat tadi bahwasanya 0,A berarti yang 0 di luar baru bilangan itu A. Berarti 0,A, A-nya berarti 6. Nih. Baru B, 0. Kalau bilangan dulu baru 0 itu namanya B. Berarti B-nya 2. Rumusnya tadi AX tambah BY berarti A 6X, B-nya 2Y. Lebih kecil sama dengan A kali B. A kali B kan 12, makanya ini 12. Sama dengan ini tadi. A-nya berarti yang 3 ya. B-nya berarti yang 4. Sudah? Sekarang kita buatlah AX tambah BY berarti 3X tambah 4Y. Lebih besar sama dengan, nah ini kenapa Ibu buat lebih kecil sama dengan, ini tadi yang AC itu yang warna merah. Kalau ini daerah penyelesaiannya, berarti ini mendapat arsiran paling banyak kan, berarti arsirannya kemari semua. Nah kalau kemari arsirannya ini, berarti ini kan arahnya kemari ke bawah ini kan, berarti mendekati 0 kan, berarti lebih kecil, makanya di sini lebih kecil sama dengan. Udah? Nah, sekarang untuk yang ini, 3X tambah 4Y 12 sama dengan 12. Ini kenapa saya buat lebih besar sama dengan? Ini garisnya yang hitam. Yang hitam ini, makanya ini penyelesaiannya berarti arsirannya kan kemari. Ke atas ini ya kan, menjauhi 0. Berarti kalau menjauhi 0 itu lebih besar. Makanya di sini lebih besar sama dengan 12. Jadi sistem pertidaksamaannya adalah 6X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Lalu 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 12. Lalu kenapa ada ini Bu, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah ini, kenapa ada ini? Kalau dia tidak ada batasan berarti arsirannya ini sampai ke bawah ini. Tetapi karena ada batasannya bahwasanya X-nya ini, X lebih besar sama dengan 0 kan dia ke kanan, kiri nggak dipakai. Baru Y lebih besar sama dengan 0 ke atas. Yang bawah nggak dipakai, makanya cuma itu ini. Ingat, kenapa harus ada? Selalu ada ini ya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kalau daerahnya seperti ini, terbatas. Bukan seperti sebelum-sebelumnya. Bukan kayak gini, ini kan nggak ada dibatasi. Jadi bebas aja arsirannya gitu. Ini pun bebas aja, mau sampai ke bawah pun bisa. Tapi ini karena ada batasannya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, maka gambarnya akan seperti ini. Oke, ini contoh selanjutnya soal cerita ya. Pak Eko ini mempunyai sebidang tanah yang luasnya 200 meter kuadrat. Rencananya tanah tersebut mau dibuat lahan parkir, yaitu parkir mobil dan bus. Luas tempat parkirnya yang dibutuhkan sebuah mobil adalah 10 meter kuadrat dan sebuah bus yaitu 20 meter kuadrat. Tempat parkirnya itu nggak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Pak Eko ini akan menentukan harga parkir setiap jamnya sebesar 8.000 untuk mobil dan 15.000 untuk bus. Jika dalam 1 jam tempat parkir tersebut penuh dan tidak ada kendaraan yang keluar masuk, berapa jumlah tempat parkir mobil dan bus yang harus dibuat agar Pak Eko mempunyai keuntungan maksimum? Dan berapakah keuntungan maksimumnya? Jadi kalau kalian perhatikan di sini nak, di sini yang dibahaskan hanyalah sebuah bus dan mobil. Berarti ada 4 ya yang dibahaskan, ada bus, ada mobil, ada lahan dan daya tampung ya kan? Ada 4, ada lahan, parkir, sama ada juga tadi dibahaskan tentang daya tampungnya. Jadi kita kalau mau menentukan yang mana X-nya, yang mana Y-nya, mobil bus kah atau daya tampung sama biaya parkir. Nah caranya adalah lihat pertanyaannya yang paling akhir. Berapa jumlah tempat parkir mobil dan bus katanya, berarti ini pertanyaannya. Berarti yang menjadi X adalah mobil, yang menjadi Y adalah bus. Jadi ini kalau ibu buat dalam tabel seperti ini. Tadi kan mobil X, busnya Y. Ini yang tersedia.
tadi kan lahannya itu bisa menampung, katanya tadi menampung 10 mobil sama 20 bus. Sudah. Lalu ternyata tapi yang tersedia adalah 200 ya. Menampung, nah, luasnya 200 meter kuadrat tadi kan lahannya untuk menampung mobil sama bus ini, yaitu 200. Lalu nah di sini dia katakan di sini, dan tempat parkirnya itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Berarti mobil ditambah bus itu batasnya hanyalah 12. Kalau lebih dari 12 nggak bisa. Makanya mobil 1, busnya juga 1. Jadi yang tersedia ada berapa? 12. Biaya parkirnya tadi untuk mobil ada 8.000, untuk bus ada 15.000. Kalau kita buat mobil matematikanya menjadi seperti ini. Ini ingat, ini yang X, ini yang Y. Berarti 10X, jadi dia ke kanan ya. 10X tambah 20Y sama dengan 200. Lalu X tambah Y sama dengan 12 itu. Lalu setiap soal cerita selalu ada batas ya nak. Karena nggak mungkin mobil bernilai negatif, nggak mungkin bus bernilai negatif. Jadi dia selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Ini selalu ada kalau dia di dalam soal cerita, wajib ada. Lalu fungsi tujuan, kita tuliskan fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi apa pertanyaannya? Dia mau apa begitu kan? Nah ini fungsi tujuan dia tadi kan keuntungannya, sementara harga parkirnya itu tadi untuk mobil 8.000, untuk bus 15.000. Jadi kan fungsi tujuannya boleh kita buat menjadi 8.000X ya tambah 15.000 ya. Ini fungsi tujuannya yang mau kita cari dengan harga sebegini untuk mobil, sebegini untuk bus. Kita mau cari keuntungannya paling besar, berapa nanti mobilnya, berapa busnya, lalu berapa lahan yang mau dibuka. Jadi perhatikan, kita pertama sekali menggambar daerah penyelesaian seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Kita mau menuliskan dulu persamaan garis pertamanya, ini garis keduanya, yaitu dengan memisalkan dulu untuk garis pertama X-nya 0, Y-nya dapat 10, kalau Y-nya 0 dapat X-nya 20. Jadi ini 0,10, ini 20,0. Yang ini lagi misalkan X-nya 0 dapat Y-nya 12 jadi 0,12. Kalau ini Y-nya 0, ini 12 jadi 12,0. Jadi ingat pasangannya, ini kemari ini pasangannya, ini kemari ini pasangannya. Jadi sebelumnya. Nah ini kenapa Bu Ibu pakai tanda lebih kecil sama dengan? Kenapa tidak lebih besar sama dengan? Nah kan di sini katanya lahan yang tersedia cuma 200. Berarti kemungkinan yang ini mobilnya sama busnya ini apa boleh di atas 200? Kan tidak kan? Karena katanya ini 200, yang tersedia 200 dan 12. Jadi kalau kamu buat lebih misalnya 201 ya jelas nggak bisa. Berarti yang bisa di mana? Di bawah 200 dan di bawah 12. Ataupun 200 ke bawah, 12 ke bawah gitu. Makanya lebih kecil sama dengan, selalunya rata-rata dia lebih kecil sama dengan. Lalu kita gambarkan ini tadi dengan titik-titik yang ini. Ingat pasangannya tadi 0,10 dengan 20,0. Ini 0,10 lalu 20,0, ini yang warna merah. Saya langsung kasih namanya 10X tambah 20Y sama dengan 200. Lalu selanjutnya tadi 0,12 ini dengan 12,0 ini yang warna hitam, itu tadi nama garisnya X tambah Y sama dengan 12. Nah selanjutnya kita arsir-arsir kayak tadi. Ini tadi kan tandanya lebih kecil berarti mendekati 0. Sudah, yang warna hitam. Lalu yang warna merah ini juga lebih kecil mendekati 0. Perhatikan ya, nanti di buramnya buat. Berarti ke bawah ini udah 2 kali arsiran. Lalu ada tadi syaratnya X lebih besar sama dengan 0. Kalau X lebih besar sama dengan 0 kan garis Y kan ke kanan. Nah yang ini udah 3 kali arsiran. Lalu Y lebih besar sama dengan 0 tadi, garis X ini ke atas, diarsir. Jadi nanti kalau kamu udah buat di buram, yang mendapat arsiran paling banyak adalah ini, bidang daerah A, B, C, D ini yang saya arsir merah. Oke, setelah dapat ini kita mau mencari nilai maksimumnya berapa. Caranya adalah kita harus tahu dulu titik pojok. Titik pojok adalah titik pojok-pojok yang ada di daerah penyelesaiannya. Yaitu titik pojok apa saja? A, B, C, D ya. Yang ini nggak ikut karena nggak daerah penyelesaian. Jadi A, B, C, D inilah titik pojoknya. Jadi kalau A udah tahu kita itu kan bisa kita lihat itu 0,0. Yang B kita pun udah tahu. X-nya 12 berarti Y-nya 0, 12,0. Lalu yang D-nya ini pun udah tahu kita karena dia di titik garis itu kan. X-nya 0, Y-nya 20.
X-nya 0, Y-nya 10 ini ya, D. Yang C ini kita nggak tahu berapa titiknya, karena titiknya nggak pas. Entahnya itu di 8, sekian, entahnya itu di entah berapa, karena dia nggak pas di garis bilangannya. Jadi cara mencarinya bagaimana? Dengan cara mengeliminasi substitusi ya, pelajaran kelas 10 dieliminasi substitusi. Nah, titik C ini dilewati garis yang kedua ini, yang X tambah Y dan 10X tambah 20Y. Jadi itulah kita buat 10X tambah 20Y, X tambah Y. Itulah persamaan 1 dan 2, eliminasi. Ibu eliminasi X. Ya, saya rasa kalau eliminasi tidak perlu saya terangkan lagi. Mengeliminasi, ya, dapat Y-nya 8. Setelah dapat Y-nya 8, substitusi ke pilihan yang mana kamu mau. Saya pilih persamaan 2. Dapatlah X-nya 4. Jadi titik pojok untuk C adalah 4,8. Sudah dapat A, B, C, D. Sekarang setelah dapat titik pojoknya semua, kita ke fungsi tujuan yang terakhir. Fungsi tujuannya tadi adalah ini. Fungsi tujuannya ini tadi 8.000X tambah 15.000Y. Ini dia ya, saya pindahkan kemari. Nah, masukkan semua titik pojoknya tadi. Pertama 0,0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Dapat hasilnya 0, lalu 12,0, X-nya 12, Y-nya 0, dapat 96.000. Lalu kalau X-nya 0, Y-nya 10, dapat 150.000. Kalau X-nya 4, Y-nya 8, dapat 152.000. Dia mau cari keuntungan tadi ya, pertanyaannya. Jadi keuntungan maksimumnya itu, Pak Eko ini harus membuat 4 tempat parkir mobil, X-nya 4 kan, lalu 8 tempat parkir bus. Keuntungannya berapa? Inilah yang paling tinggi, 152.000 per jamnya.